Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Akmal, jadi berapa sih jumlah kepala daerah yang saat ini diamati oleh Kemendagri karena dianggap abai menegakkan protokol kesehatan? Dalam konteks pelaksanaan pilkada, tentunya kita mengawasi hampir 309 daerah ya yang tengah melaksanakan pilkada. Berapa? Tapi di 309 daerah. Oke, 309 ya. Ya. Kemudian juga ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang berpotensi untuk menghadirkan kerumunan. Ini juga menjadi objek pengawasan kita. Kita dalam 1 minggu, Mbak Sofi, itu melaksanakan 3 kali rakor ANEF ya. ANEF tentang persoalan penegakan disiplin protokol kesehatan, ANEF terkait dengan bagaimana penyebaran, dan ANEF tentang netralitas ASN dan pilkada. Ini kita lakukan 3 kali seminggu. Nah, hasil evaluasi kita lakukan, ini kemudian setiap bulan kemudian dipimpin langsung oleh Pak Menko Polhukam, kemudian setiap minggu dipimpin oleh Dirjen, per 2 minggu dipimpin oleh Pak Menteri. Hasilnya ini menjadi dasar kita untuk melakukan memberikan feedback. Bagaimana perbaikan langkah ke depan. Kita ingin mengatakan sekali lagi Mbak Sofi, sesungguhnya tugas kita sebagai manusia itu kan harus saling mengingatkan. Kebetulan sebagai orang beragama kita juga diminta untuk mengingatkan dalam kebaikan. Inmendagri ini, Inmendagri 6 2020 ini adalah sebagai ikhtiar untuk mengingatkan sebagai sesama penyelenggara negara bahwa ada hal-hal yang barangkali kita terlupa, hal-hal yang harus kita selalu dari waktu ke waktu untuk memperbaiki. Itu kan suka lupa. Itu kan secara globalnya, itu secara umum. Ya. Tapi selain 2 gubernur yang saat ini ada dalam sorotan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, kira-kira pernyataan dari Pak Menteri beberapa waktu yang lalu itu untuk gubernur yang mana lagi? Saya ingin mengajak semua pihak untuk melihat Inmendagri ini bukan cuma tertuju pada satu pihak atau 2 pihak saja. Ini kepada semua pihak, 34 gubernur yang ada di Indonesia, 508 bupati wali kota yang ada di Indonesia. Yang notabene kita tengah mengalami pandemi COVID-19 dan hampir semua daerah kena. Jadi Inmendagri ini tidak merujuk kepada 1 atau 2 kepala daerah saja, tapi semua daerah. Oke, Bung Pipin, tidak hanya 1 atau 2 orang saja loh, semuanya katanya. Betul. Saya membacanya itu. Tetapi memang momentum menentukan bahwa ini dibuat dan kemudian membuat heboh karena memang ada jumping di situ ya. Kalau Pak Akmal baca itu dari 1, 2, 3, 4, 5 tiba-tiba dikasih tahu bahwa ada pemberhentian gitu. Jadi lompatannya luar biasa. Kalau mau ini menjadi pembinaan, tahapan itu harus disampaikan. Ada teguran, ada sanksi administrasi, sanksi fiskal, sampai baru ke pemberhentian. Gitu. Tapi orang memberikan wanti-wanti kan biasanya memang yang paling tinggi dulu. Dikatain kalau misalkan mencuri, awas loh, kalau mencuri nanti bisa dihukum penjara. Walaupun mungkin memang tidak semuanya akan dihukum penjara. Ya. Kepala daerah itu bukan anak-anak Mbak Sofi ya. Mereka itu dipilih oleh rakyat. Koruptor juga kayak gitu, Bung Pipin. Udah dikasih ancaman yang paling tinggi-tinggi pun tetap aja korupsi. Dipilih secara langsung oleh masyarakat ya. Jadi tidak serta-merta itu ditunjuk oleh presiden. Kalau presiden mau melakukan itu kepada menteri yang ditunjuk, itu silahkan. Tetapi presiden atau menteri ingin melakukan itu, kepala daerah itu tidak dipilih oleh menteri dalam negeri. Mereka itu dipilih oleh rakyat. Sehingga mekanisme pemberhentiannya tidak serta-merta mudah begitu saja dikatakan bahwa mereka bisa diberhentikan. Saya mengkritisi itu. Sebagai niatan untuk mengingatkan, kami apresiasi. Keselamatan jiwa terhindar dari COVID itu adalah kewajiban kita bersama-sama. PKS secara konsisten sampai saat ini kami kampanye, datang ke daerah, safari, pilkada, menyampaikan. Selain kampanye juga menyampaikan protokol COVID ini sangat penting. Jadi jangan main-main dengan hal itu. Bung Akmal? Semua orang paham. Ya. Pak Akmal, tanggapannya? Kita negara bisa kita ingin mengatakan sekali ini. Saya sepakat dengan Bung Pipin tadi. Itu Inmendagri itu justru menempatkan para semua pihak untuk memahami konteks pasal 67 dan 78 itu. Bahwa itu tidak berdiri sendiri. Ada nanti pasal 80 di mana mekanisme nanti MA diberikan ruang untuk memeriksa, meneliti, kemudian memberikan pandangan, kemudian dikembalikan lagi kepada DPRD, kemudian DPRD menyampaikan kepada gubernur kepada presiden untuk itu ada mekanisme itu. Kami berasumsi semua orang paham itu.
Tetapi kan kalau kita buat itu, Mas Pipin, akan lebih panjang email kami, Pak. Nanti Pak Bapak Akmal, ketawa begini, lagi nanti. supaya Jadi memastikan, panjang. supaya memang benar-benar memastikan ini adil. Saya ingin jadi tanya, kenapa instruksi ini, kenapa wanti-wanti dari Pak Menteri baru dikeluarkan saat ini? Toh kan kerumunan sudah ada semenjak kita awal pandemi Ini sebenarnya. kan hasil evaluasi kita yang lakukan setiap minggu, Pak Sofi. Kami juga mengatakan kalau kita melakukan evaluasi setiap minggu, 3 kali seminggu, kemudian tidak mengeluarkan sebuah kebijakan untuk ini juga menjadi persoalan. Oke. Makanya ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengingatkan hasil evaluasi yang kita lakukan Kemendagri, ini loh muaranya. Just mengingatkan saja, just Oke, remind loh. Bung Pipin, ini sebenarnya semuanya hasil evaluasi, tidak serta-merta karena hanya ingin menarget 1-2 orang saja. Betul. Saya kira kalau niatnya begitu ya tentu masyarakat akan menyambut baik. Saya perwakilan dari PKS tentu mengapresiasi itu. Tetapi saya kira Pak Akmal ya sebaiknya narasinya lebih wise, lebih menghormati, mengapresiasi dengan ya saya kira kepala daerah itu bagaimanapun pejabat daerah begitu. Jadi ketika seakan-akan itu kan ditakut-takuti dari seorang orang dewasa ke anak-anak gitu. Jadi saya kira tidak baik lah bagi kita ini hubungan daerah dan pusat. Daerah punya otonomi daerah, Bapak sebagai pengayom otonomi daerah di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira saya sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan ya di DPR. Mas Pipin, ya, saya ingin mengingatkan dulu. Saya sangat Sebentar, Pak Akmal sebentar. Tapi mengkritik. Ya. Oke, silakan Pak Akmal. Di paragraf keempat Inmendagri itu adalah sebuah langkah apresiasi terhadap semua pihak, Pak. Kita sudah melakukan langkah-langkah yang sistematis. Kita sudah menggunakan segala daya. Setelah semua kepala daerah sudah melaksanakan hal-hal yang 3T. Itu adalah apresiasi kita terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi, kami sangat-sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan hasilnya, alhamdulillah cukup bagus sekarang, Mbak Sofi. Ini adalah tetapi terhadap kekurangan tentunya kita harus ingatkan. Itu yang ingin kami sampaikan. Saya sudah kehabisan waktu, tapi saya ingin dengar terakhir dari Pak Robert. Pak Robert, kalau dari Anda sendiri punya catatan tidak? Catatan khusus soal kebijakan-kebijakan tindak tanduk kepala daerah di masa pandemi ini, terutama terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Apa penilaian Anda? Ya, kembali Mbak Sofi, secara substansi teks instruksi menteri ini bukan sesuatu yang baru ya. Tapi memang konteks kehadirannya itu memang jadi sangat politis setelah kemudian terjadi banyak rame-rame kemarin ya. Andaikan jauh sebelum masalah kemarin muncul, berbagai peraturan seperti sudah dikeluarkan, mungkin orang akan membacanya secara lebih normatif gitu. Karena ini kan sebenarnya hanya penegasan untuk kembali ke Undang-Undang 23, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kedua adalah memang ini jadi ironi Mbak Sofi ya. Setelah 8 bulan kita menjalani proses yang sangat ketat gitu ya, orang banyak terkapar secara ekonomi, terpapar oleh virus, baru kemudian muncul aturan seperti ini gitu kan. Orang kemudian bertanya gitu, ini problem manajemen internal pemerintahan kok begini ya? Kenapa nggak dari sejak awal sih ini semua disiapkan, ditata dan sebagainya? Darilah koridor, inilah aturan main yang harus ditaati oleh semua pemerintah, pusat dan daerah, baru kemudian kita akan jalani proses protokol kesehatan gitu ya. Jadi memang agak terlambat datangnya meskipun kata Pak Akmal tadi karena sudah ada evaluasi gitu ya. Saya membayangkan kalau ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya itu mungkin kita bisa membacanya secara lebih baik gitu. Saya kira itu. Betul, tidak ada tudingan-tudingan yang kemudian sebenarnya bisa dicegah sejak awal begitu ya. Tidak hanya kerumunan yang bisa dicegah, tudingannya juga. Tudingan juga tidak ada batas secara politik mengarah pada 1-2 kasus dan sebagainya. Ini instruksi untuk kembali ke Undang-Undang 3 dan instruksi untuk semua kepala daerah. Oke. Memang tidak seharusnya urusan kesehatan masyarakat dipolitisasi begitu ya. Pak Robert terima kasih, Pak Akmal terima kasih, Bung Pipin juga terima kasih. Sehat terus Anda bertiga, kita jumpa lagi kapan-kapan. Terima kasih, selamat malam saudara.